Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku mau sedikit berbagi gimana caraku gitu ya buat khatam Al-Quran setiap bulan. Kelihatannya sih kayaknya nggak mungkin banget ya bisa khatam Al-Quran setiap bulan, tapi bisa jadi mungkin. Berikut tips-tipsnya. Yang pertama itu apa guys, tahu nggak? Yang pertama itu niat. Nah, niat itu penting banget guys, karena niat itu nanti nentuin tindakan apa yang akan kita lakukan. Jadi yang penting itu niat dulu kalau kita itu bisa gitu. Selanjutnya setelah niat apa guys? Target. Nah, itu target itu juga penting. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kita harus mentarget kita bisa khatam untuk 1 bulan, karena target juga harus realistis. Jadi jangan dalam khayalan tuh. Yang kedua, kalau aku ya guys, itu pilih mushaf yang menarik. Tahu mushaf kan, Al-Quran gitu yang menarik. Kalau kamu suka yang mana, Al-Quran digital di HP atau yang bentuknya buku gitu guys? Kalau aku tuh sukanya Al-Quran yang kayak gini guys, yang bentuknya buku. Dan aku tuh beli yang pelangi gitu, jadi ada tajwidnya ya, dikasih ada warna-warnanya gitu kayak gini. Nah, tipsnya itu guys, pilih covernya itu yang menarik. Jadi dulu aku tuh waktu beli itu dapetnya yang kayak gini. Waktu beli itu aku dapetnya covernya ini ya. Cuma kok kayaknya tuh aku pakai 2 minggu kayaknya bosen. Nah, terus aku tuh beli cover lain gitu biar aku tuh semakin semangat gitu loh. Nah, aku beli cover lain ya. Aku beli tuh ini sama ini. Jadi bisa buat aku ganti-ganti. Belinya itu di Shopee, nanti untuk link pembeliannya di description box ya guys gitu. Jadi buat aku menarik itu covernya aku ganti. Kalau misalnya aku udah bosan pakai yang ini, nanti aku ganti yang ini, atau pakai yang waktu aku kebeli pakai yang ini kayak gitu. Jadi carilah yang biar kita bisa bikin semangat tuh. Yang selanjutnya itu selaraskan sama kemampuan. Tips yang ketiga itu selaraskan sama kemampuan. Maksudnya gimana itu? Nah, kalau aku kan ini ya guys, kemampuannya biasa aja, nggak bagus-bagus amat. Apalagi kalau bacanya itu terlalu banyak, itu kayak nafasnya itu nggak kuat. Jadi terus kalau nggak kuat tuh banyak salah-salah gitu loh guys. Jadi kalau aku kemampuannya tuh cuma sekali ngaji, sekali baca gitu tuh cuma kuat 3 lembar kayak gini. Nah, jadi 3 lembar itu sekitar aku baca 5-7 menit gitu guys. Nah, jadi kita selaraskan aja sama kemampuan kita, gimana kuatnya gitu ya, biar kita tuh ngebacanya juga ngerasa nggak terbebani kayak gitu. Yang keempat, perhatikan tanggal menstruasi, terutama buat cewek-cewek ya. Harus setiap bulan kan kedatangan bulan, jadi kan kita waktu untuk ngebacanya kan juga kepotong gitu ya. Jadinya kita siasati kita akalin itu tanggal menstruasinya, nanti kita hitung gitu. Ya, yang kelima itu kita kalkulasi guys. Nah, ini yang aku tunjukin tuh di sini poin pentingnya gitu ya. Nah, kita caranya kayak gini.
Misalnya ya, contoh di Al-Quranku itu ada berapa halaman gitu ya. Kalau punya aku kan ini kan setiap Al-Quran halamannya beda-beda ya guys. Punya aku tuh 604. Aku buletin aja ya biar enak, itu 600 halaman. Jadi Al-Quranku tuh 600 halaman. Nah, sedangkan kita untuk setiap bulan itu 30 hari ya, kita asumsikan 30 hari. Jadi 30 hari. Jadi 600 dibagi 30 hari itu sama dengan 20 halaman per hari. Jadi kita harus ngebaca 20 halaman per hari. Gitu. Nah, dari 20 lembar per hari, kita kan untuk sholat wajibnya kan 5 kali ya dalam sehari. Jadi kita bagi 5 kali sholat. Jadi sekitar 4 halaman ya guys. Nah, jadi kita itu habis sholat biar bisa khatam itu bacanya 4 halaman. Dia habis sholat itu baca, habis sholat duhur baca, habis sholat subuh baca Quran, kayak gitu sebanyak 4 halaman. Jadi insya Allah dalam sebulan itu kita udah bisa khatam. Tapi gimana untuk cewek-cewek tadi ya, kalau untuk menstruasi atau tanggal jadinya itu kayak aku tuh nge-skip gitu loh. Nah, kok men-skip ya, menabung, sorry gitu, kayak nabung. Kan misalnya aku tuh kalau dapat biasanya kan 7 hari ya, 7 hari. Nah, dari 7 hari itu kan berarti aku kehilangan berapa halaman nih? Berarti 7 hari kali 102 kali 20 ya, karena setiap hari itu 20. Aku coret gini aja, 7 hari kali 20 halaman, berarti kan aku hutang 140 halaman nih. Nah, ini kan bikin 140 halaman itu tebel loh guys. Kalau sekitar segini ya, 100 halaman itu juga banyak loh guys, hampir seginian loh tebelnya. Ini 140 halaman itu ketinggalan ketika kita sedang menstruasi. Nah, kalau aku tuh tipsnya adalah ini namanya nabung kan 20 halaman itu. Nah, kita tabung misalnya kan waktunya agak free ya, misalnya agak free, jadinya tuh kita tabung. Jadi misalnya kuat hari ini bisa 25 halaman atau 30 halaman atau 40 halaman. Jadi kan minimalnya kan 2 halaman. Kalau misalnya kita udah bisa 40 halaman berarti kan kita punya tabungan 20. Terus hari berikutnya lagi 20 halaman lagi. Jadi untuk membayar hutangnya yang 140 halaman gitu. Jadi ya harus rajin-rajin lah buat nyisihin waktunya gitu. Kalau lagi ngapain kayak gitu, bosen atau apa kayak gitu, kita tabung untuk halaman yang kita hutang kayak gitu. Kayak cukup jelas ya guys. Insya Allah kalau kita itu sudah niat dan berusaha, insya Allah tuh kita diberi bimbingan itulah, supaya kita bisa menjalankan apa yang menjadi keinginan kehendak kita, terutama dalam hal yang baik-baik. Gitu dulu ya guys untuk tips dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.